hadirat Tuhan untuk menikmati kasih dan kuasa-Nya. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada-Nya. Ini kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Jadilah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Jadilah apa yang Tuhan mau di dalam ibadah kami hari ini. Kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk menikmati hadirat-Mu. Kami siap untuk bertemu dengan Engkau. Kami siap mengalami sesuatu yang besar, terobosan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan. Kami buka hati kami. Kami taruh segala beban kami di bawah kaki-Mu. Kami siap untuk menikmati hubungan kami yang lebih intim lagi dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Sama-sama kita akan siapkan hati kita, hidup kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Allah penolong, benteng kehidupan kita. Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Tidak ada pernah sekalipun dalam hidup kita sedetik pun Dia meninggalkan kita. Sedetik pun Dia mengalihkan matanya dari setiap kita. Kita semua anak-anak yang dikasihi oleh Dia. Kita semua bisi mata Allah. Amin. Haleluya. Kita menyiapkan hati kita beribadah, masuk di dalam hadirat Tuhan. Benar-benar mari pakai waktu yang ada ini untuk benar-benar bertemu dengan Dia secara pribadi. Dia bukan Allah yang jauh dari kita. Dia Allah yang dekat. Dia Allah yang selalu ingin bersatu dengan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Tuhan, ini kami, umat-Mu. Kami rindu pribadi-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Kami rindu benar-benar kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami rindu benar-benar pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan
yang hadir di setiap pujian penyembahan kita. Biar setiap kita boleh memakai waktu yang ada ini benar-benar untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh kita menyembah Dia karena kita tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu Allah yang kita sembah. Kita kenal siapa yang kita sembah. Kita mengalami hubungan yang pribadi dengan Allah yang kita sembah. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran.
Katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, dan keselamatan. Kau berikan kasih setiamu pada hidupku. Tak akan ku takut, sebab Kau bersamaku. Yesus.
sendirian. Tidak pernah ada seorang pun dari kita yang benar-benar sendirian. Tidak ada. Karena janji Tuhan, Dia menyertai setiap kita. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita persiapkan hati kita diisi dengan kebenaran firman. Bila firman itu boleh kita terima, kita tahu di dalam hati kita, bertumbuh, berakar kuat, membuat hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari jemaat pujikan, katakan kuasa-Mu. Kuasa
benar Tuhan, kami meyakini, kami mempercayai bahwa Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Engkau tidak pernah terlambat untuk memulihkan hidup kami. Selalu Kau nyatakan tepat pada waktunya. Itulah Allah yang maha besar, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Sebab itu pagi hari ini dengan hati penuh syukur dan sukacita kami datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian kami, dan kami yakin setiap pujian yang disampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Bahkan kami mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman kebenaran, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, benih firman boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, sehingga membuat hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikanlah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Ibu. Ya. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah pentingnya hikmat. Sekali lagi, pentingnya hikmat. Ada sebuah ungkapan berkata, banyak orang memiliki pengetahuan, tetapi sedikit orang yang berhikmat. Ya, ini sebuah ungkapan yang saya baca dari sebuah buku. Dikatakan banyak orang memiliki pengetahuan. Hari-hari ini orang sekolahnya semakin tinggi-tinggi, ya dituntut kalau mau mencari pekerjaan minimum S1, bahkan sekarang S2, ya jadi pengajar, jadi dosen, sekarang ada yang harus S3.
S1 nggak bisa jadi dosen, nggak bisa nih. S3 baru bisa jadi dosen. Nah, harus punya pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang tinggi, sehingga ungkapan ini benar berkata banyak orang memiliki pengetahuan. Benar. Tetapi sedikit orang yang berhikmat. Jadi dengan kata lain, tidak banyak orang yang berhikmat. Yang punya pengetahuan banyak, S1, S2, S3, gelarnya berderet, ya. Gelar doktornya bukan cuma satu, ya. Ada doktor di depan, di belakang ada PhD. Waduh, komplit S3-nya sampai 2. Wah, hebat. Pengetahuannya tinggi, luar biasa, tapi tidak banyak, sedikit orang yang berhikmat. Memiliki pengetahuan itu memang berguna. Memiliki pengalaman itu memang baik. Tetapi memiliki hikmat itulah yang terpenting. Sekali lagi, memiliki pengetahuan itu memang berguna. Memiliki pengalaman itu memang baik. Tetapi memiliki hikmat itulah yang terpenting. Orang yang berhikmat, dia bukan hanya memiliki pengetahuan, tetapi dia juga dapat menggunakan pengetahuan itu dengan tepat, dengan bijaksana, sehingga sangat bermanfaat bagi hidupnya. Saya ulang saudara, orang berhikmat bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan, tetapi juga dapat menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan tepat, dengan bijaksana, sehingga bermanfaat bagi hidupnya. Nah, karena itu hikmat dapat diartikan penerapan yang bijaksana dari kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan serta mengatasi dan menyelesaikan masalahnya. Saya ulang hikmat dapat diartikan penerapan yang bijaksana. Jadi menerapkan dengan bijaksana dari kemampuan seseorang, pengetahuannya, kecakapannya, pengalamannya. Ini bicara tentang kemampuan. Penerapan yang bijaksana dari kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan serta mengatasi dan menyelesaikan masalahnya. Hikmat bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi jalan hidup menuju kebahagiaan dan mengenal kebenaran Tuhan. Sekali lagi, hikmat bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi jalan hidup menuju kebahagiaan dan mengenal kebenaran Tuhan. Nah, ini terbukti. Tidak banyak orang bisa mengalami kebahagiaan. Tidak banyak. Padahal pengetahuannya tinggi, pengetahuannya sangat banyak, tapi kok tidak bahagia? Karena tidak punya hikmat. Hanya hikmat yang bisa memberi jalan kehidupan menuju kebahagiaan dan mengenal kebenaran Tuhan. Kalau tidak punya hikmat, tidak akan bisa mengenal kebenaran Tuhan. Tidak akan bisa. Pandai pengetahuan bagaimanapun, sepandai bagaimanapun, tidak akan bisa mengenal kebenaran Tuhan kalau tidak memiliki hikmat. Nah, tentu hikmat yang saya maksudkan, yang saya jelaskan dari awal tadi adalah hikmat yang dari Tuhan, ya. Karena memang di Alkitab dituliskan ada juga hikmat yang bukan dari Tuhan. Ada, ya. Kalau Bapak Ibu nanti baca di Yakobus 3 ayat yang ke-15, Yakobus 3 ayat 15 dikatakan ada hikmat yang lain yang bukan dari Tuhan. Ada hikmat dari dunia, bahkan yang lebih parah, hikmat dari setan. Ada loh, saudara. Ya, itu Yakobus 3 ayat 15 berkata. Ya, jadi yang kita bahas, yang kita pelajari hari ini bukan hikmat dunia,
bukan hikmat setan, bukan, tapi hikmat yang datangnya dari Tuhan atau hikmat Tuhan. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita. Kita baca dari Amsal pasal 3 di ayat yang ke-13. Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Perikop itu judulnya berkat dari hikmat. Amsal 3 ayat 13 mulai. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian atau kebijaksanaan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi kata apapun yang kau inginkan bicara tentang semua, ya, keinginan manusia yang ada di dunia ini tidak bisa menyamai hikmat, tidak bisa. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Nah, ini saya katakan tadi, ya, membawa jalan kepada kebahagiaan. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Luar biasa. Kata-kata ayat yang baru kita baca ini menunjukkan betapa pentingnya hikmat. Sangat penting. Ya, saya tidak perlu jelaskan lagi, ya, kalau Bapak Ibu tadi mengikuti ayat demi ayat dari Amsal pasal 3, maka kita bisa lihat hikmat itu sangat penting. Lebih penting daripada apapun yang lain. Emas, perak, harta, kedudukan, jabatan, bahkan kesehatan masih kalah pentingnya dengan hikmat. Karena itu dikatakan apapun yang kau inginkan di dunia ini tidak bisa menyamai hikmat. Jadi berarti hikmat itu paling top di dunia ini, ya, nomor 1. Ya tentu yang nomor 1 itu Tuhan, ya. Tuhan kan bicara yang di luar dunia, ya. Tapi semua yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan hikmat. Hikmat itu nomor 1. Ya, jadi hikmat begitu sangat penting. Nah, dengan hikmat dari Tuhan, kita akan dapat melakukan 4 hal yang penting dalam menjalani kehidupan ini. Ya, dengan hikmat dari Tuhan, kita akan dapat melakukan 4 hal yang bisa membuat hidup kita, ya, itu menuju kepada kebahagiaan. Yang pertama, dengan hikmat dari Tuhan, kita akan dapat membedakan. Bedakan apa, Pak? Bedakan yang baik dengan jahat. Melihat sesuatu, kita bisa membedakan. Oh, ini tidak baik, ini jahat. Oh, ini baik. Kita bisa bedakan. Kita bisa memilah. Tapi kalau orang tidak punya hikmat, Kitab Amsal berkata orang tidak punya hikmat berjalan terus lalu kena celaka. Karena tidak bisa membedakan apa yang baik, apa yang jahat, tidak bisa dibedakan. Sikat aja, trombol aja, terobos aja, kena celaka. Orang yang punya hikmat dia bisa membedakan baik dengan jahat. Lanjut, membedakan benar dengan salah. Bukan cuma sekedar baik dan jahat, tapi mana yang benar, mana yang salah. Contoh, saudara, kalau saudara menolong orang, itu baik atau tidak? Baik. Semua kita pasti setuju menolong orang itu baik, betul. Bukan jahat, baik. Tetapi menolong orang, apakah selalu benar? Belum tentu. Tunggu dulu.
siapa yang ditolong? Kalau yang ditolong ini adalah orang yang malas, tidak mau kerja, bisanya minta. Kita nolong. Saya tanya Pak Ibu, nolong orang yang malas, padahal dia masih kuat bekerja, benar atau tidak? Tidak benar. Menolong orang memang baik, tapi menolong orang yang malas, padahal dia bisa bekerja, tidak benar. Alkitab berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, belajarlah kepada semut, jadilah bijak. Tidak boleh malas. Kalau malas loh, ditolong, yang nolong ini maaf, perbuatannya tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan salah saudara ya. Jadi jangan saudara kira kalau nolong orang itu selalu benar. Tunggu dulu, siapa yang ditolong? Bagaimana keadaannya? Kita mesti tahu. Kita mesti berhikmat. Orang yang berhikmat bisa membedakan baik dengan yang salah, baik dengan yang jahat, benar dengan yang salah. Bahkan dengan hikmat dari Tuhan, kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Wah, ini membedakan lebih tinggi lagi. Bukan cuma membedakan baik dan jahat, tapi membedakan juga benar dan salah. Dan yang paling puncak, bisa membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Ini tidak gampang, so. Membedakan sesuatu yang kehendak Allah dengan yang bukan kehendak Allah tidak gampang. Perlu hikmat. Kalau tidak punya hikmat, tidak bisa membedakan, so. Bingung mana ya kehendak Tuhan. Pemuda-pemudi dalam urusan jodoh, kalau tidak minta hikmat Tuhan bisa salah. Mana kehendak Tuhan buat saya yang jadi jodoh saya? Jangan-jangan cuma asal terjang, so. Pokoknya ganteng, pokoknya sugi, pokoknya ayu, pokoknya pinter, pokoknya keluarganya genah, sika. Tunggu dulu, kehendak Tuhan atau tidak? Perlu hikmat. Kalau tidak punya hikmat, tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan, tidak bisa. Terjang aja. Yang pertama, dengan hikmat dari Tuhan, kita dapat membedakan. Kalau tidak punya hikmat, tidak bisa membedakan. Membedakan apa? Baik atau jahat, meningkat, benar atau salah, dan paling tinggi, kehendak Tuhan atau bukan. Oke, sekarang melangkah. Dengan hikmat dari Tuhan kita dapat bukan cuma membedakan, tapi sekarang yang kedua, bisa menimbang. Nimbang. Sudah tahu timbangan? Kalau zaman dulu timbangan itu sudah ya. Kalau zaman sekarang kan sudah pakai digital, ditaruh, langsung keluar angkanya berapa. Tapi kalau zaman dulu enggak, unik. Zaman dulu itu timbangan itu sudah ya, seperti kayak neraca gitu. Ada mungkin gambar kuda-kudaan ya, atau gambar apa, mulut sama mulut mesti ketemu. Di sini dikasih barang yang hendak ditimbang, di sini ada bebannya. Bebannya mulai dari yang 1 kilo, kuningan itu ya, ada yang 500 gram, ada yang 100 gram, dan selanjutnya ditata ya. 1 kilo loh, masih kurang, tambahin lagi sampai ketemu berapa angkanya. Timbangan, menimbang. Dengan hikmat dari Tuhan, kita akan dapat menimbang. Ketika menimbang, itu tidak ngawur. Menimbangnya tidak sembarangan. Karena itulah, ya di negara kita itu ada Dewan Pertimbangan Agung. Kenapa perlu ada Dewan Pertimbangan Agung? Pertimbangan, memberi pertimbangan. Di GBI juga ada Majelis Pertimbangan MT di pusat Jakarta, memberi pertimbangan. Karena menimbang itu penting, saudara. Kalau tidak ditimbang, tidak bisa menimbang dengan baik. Wah, keliru, salah. Ya, yang ketiga. Jadi yang pertama membedakan, yang kedua menimbang,
Yang ketiga, setelah bisa menimbang, baru sekarang yang ketiga, memutuskan. Tentunya memutuskan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu kalau punya hikmat. Tapi kalau tidak punya hikmat, kecenderungannya apa? Membuat keputusan selalu terburu-buru. Membuat keputusan cenderungnya salah, keluar dari apa yang Tuhan mau. Karena apa? Tidak punya hikmat. Tidak punya hikmat yang dari Tuhan. Tadi kalau punya hikmat dari Tuhan, dia mampu membedakan. Yang kedua, dia mampu menimbang. Yang ketiga, dia mampu memutuskan. Dan yang keempat, dia mampu melakukan yang benar serta memuliakan Tuhan. Sekali lagi, yang keempat, melakukan yang benar serta memuliakan Tuhan. Untuk melakukan yang benar ini perlu hikmat, saudara. Ya, kalau tidak punya hikmat, tidak bisa melakukan yang benar. Mungkin tahu yang benar, tapi tidak bisa melakukan yang benar. Selalu gagal melakukan yang benar. Kenapa? Tidak punya hikmat dari Tuhan. Tapi kalau punya hikmat dari Tuhan, dia bisa membedakan, dia bisa menimbang, dia bisa memutuskan, dan dia bisa melakukan yang benar serta memuliakan Tuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita mendapat hikmat dari Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa memiliki hikmat yang dari Tuhan? Karena ternyata kalau kita punya hikmat yang dari Tuhan, wah, dampaknya luar biasa. Jadi orang yang berhikmat dengan hikmat yang dari Tuhan bisa membedakan, bisa menimbang, bisa memutuskan, dan bisa melakukan yang benar serta memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita memiliki hikmat yang dari Tuhan? Yang pertama, supaya kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, yang pertama adalah berdoa, minta kepada Tuhan. Ya, Yakobus 1 ayat 5. Ini salah satu ayat yang terkenal ya. Tapi kita baca lagi supaya memantapkan kita. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Kekurangan hikmat ini maksudnya kurang berhikmat gitu saja. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Berdoa, minta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Doa, minta kepada Tuhan. Loh, kok minta kepada Tuhan, Pak? Nah, ya memang sumbernya hikmat dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di Amsal pasal 2 ayat yang ke-6, Amsal 2 ayat yang ke-6, nanti bisa baca di rumah, ditulis saja. Dikatakan Tuhanlah yang memberikan hikmat. Jadi ya, karena Tuhan itu sumbernya hikmat, Tuhan yang sanggup beri hikmat, ya maka kalau minta hikmat, mintanya kepada Tuhan. Jangan ke toko atau supermarket bilang aku mau beli hikmat, tak bayar. Berapa harganya? 1 miliar tak bayar. Tidak bisa. Tidak ada toko, tidak ada supermarket, tidak ada juga toko online yang jual hikmat. Sekarang saudara kalau mau cari di toko online itu kan gampang, ya. Saudara belanja, wah, di toko online itu gampang. Bukan cuma belanja antar kota, antar pulau, antar negeri, bisa. Contoh ini, saudara mau belanja sesuatu dari Amerika, tinggal pesan di aplikasi, melalui aplikasi toko online yang ada di Amerika. Tinggal tunggu dikirim nanti. Tapi saya tanya, dapatkah Bapak Ibu Saudara menemukan di toko online toko yang jualan hikmat? Kalau ada, tolong kasih informasi saya. Saya ingin tahu harganya berapa. Tapi saya berani jamin, tidak ada yang jualan hikmat. Karena tidak ada yang bisa memberi hikmat. Yang bisa memberi hikmat itu cuma Tuhan, sumbernya hikmat. Karena itu kalau minta hikmat, berdoa minta, yang mintanya kepada Tuhan. Ayub berkata,
Ayub 12 ayat 12 sampai 13. Ayub 12 ayat 12 sampai 13. Kitab Ayub ini berkata demikian. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Itu ayat 12 ya. Kata konon. Konon itu maksudnya apa ya? Dari yang lalu, dari sejarah, dari kata orang, dari pengalaman. Ini kitab Ayub berkata konon hikmat itu adanya pada orang tua, pada orang yang lanjut umurnya. Ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ternyata kitab Ayub menegaskan orang tua juga terbatas. Bahkan ada orang tua yang belum tentu memiliki hikmat. Seharusnya bertambah usia, bertambah bijaksana, bertambah usia, bertambah berhikmat. Itu seharusnya begitu. Tapi ternyata tidak semua begitu. Ada orang yang tambah tua, tambah usia, tambah kehilangan hikmat. Ada so. Karena itu kitab Ayub bilang konon. Ya. Ayat 13 berkata, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Jadi berdoa, minta kepada Allah sumbernya hikmat. Nah, kalau berdoa minta hikmat, harus sungguh-sungguh menjadikan hikmat sebagai sesuatu yang lebih penting dari apapun yang ada dalam dunia ini. Ada orang berkata, Pak, saya sudah berdoa minta hikmat, tapi kok Tuhan tidak kasih hikmat ya? Kenapa? Lah, mintanya tidak sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh itu gimana? Saudara, kalau kita minta sungguh-sungguh, kita menganggap yang kita minta ini sesuatu yang sangat atau bahkan yang paling kita butuhkan. Di dalam doa kita, apa yang sangat atau apa yang paling kita butuhkan? Hikmatkah yang nomor satu? Atau jangan-jangan kekayaan, sugih? Atau jangan-jangan kesehatan? Atau jangan-jangan kedudukan? Atau bisa isi yang lain? Tentu kita sendiri yang bisa menjawabnya, saudara. Kita sendiri yang tahu. Apakah dalam permintaan doa kita keinginan, kerinduan akan hikmat nomor satu, atau urutan terakhir? Kalau kita rindu untuk dijawab oleh Tuhan, diberi hikmat dari Tuhan, mintanya harus dengan sungguh-sungguh. Jadikan hikmat sebagai sesuatu yang terpenting dalam hidup kita dari semua kebutuhan yang ada di dunia ini. Ya, kebutuhan apapun itu ya, kekayaan, kedudukan, kepandaian, kesehatan, jodoh, itu nomor sekian. Hikmat nomor satu. Amsal 17 ayat 24 berkata, Amsal 17 ayat 24. Amsal 17 ayat 24. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Artinya, orang yang punya pengertian yang baik, pengertian yang benar, dia ngerti tujuan yang paling penting atau permintaan yang paling penting dalam doa itu adalah hikmat. Tapi maaf, kalau orang yang kurang punya pengertian, itu pikirannya ngaco, tidak fokus. Karena itu dikatakan melayang sampai ke ujung bumi. Ya. Tidak tahu melihat apa lo kepingin itu, melihat apa lo kepingin itu, melihat apa kepingin itu. Wah, keliling-keliling keinginannya
tidak fokus. Tapi kalau orang yang punya pengertian dikatakan tertuju, fokus kepada hikmat. Dia sadar bahwa hikmat adalah yang terpenting dari semua yang ada di dunia ini. Oke, yang kedua sekarang. Jadi yang pertama, kalau mau dapat hikmat dari Tuhan, ya berdoa minta kepada Tuhan sumbernya hikmat, mintanya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur pada pasal yang ke-119 di ayat yang ke-99. Mazmur 119 di ayat 99 berkata, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu itulah firman Tuhan, kurenungkan. Lebih berakal budi, lebih bijaksana, lebih berhikmat. Mengapa? Sebab merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau suka baca, suka merenungkan firman, makin berhikmat. Mazmur 19 ayat yang ke-7, Mazmur 19 ayat yang ke-7 di Alkitab elektronik ya. Kalau di Alkitab buku manual itu ayat yang ke-8. Ini ayat ini saya khususkan buat anak-anak muda ya. Saudara boleh garis bawahi, saudara boleh kasih tanda ayat ini. Mazmur 19 di ayat yang ke-7 atau kalau di Alkitab buku ayat 8. Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Teguh itu maksudnya tidak bisa diubah. Kalau peraturan manusia bisa berubah. Muncullah peraturan presiden nomor sekian. Ada perubahan. Peraturan presiden nomor selanjutnya diubah. Peraturan manusia bisa berubah. Peraturan menteri bisa berubah. Tapi peraturan Tuhan teguh, tidak bisa berubah. Lanjut, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Pemuda-pemudi dengar baik-baik. Engkau mesti sadar, engkau itu kurang pengalaman. Saya saja yang sudah umur 50, kalau mau jujur saya berkata, saya juga masih kurang pengalaman. Ada banyak orang yang lebih banyak pengalaman dari saya. Apalagi pemuda-pemudi yang baru usia belasan. Saya mau berkata, engkau kurang pengalaman. Di sini dikatakan Taurat Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Pemuda-pemudi, kalau engkau mau jadi orang yang berhasil, sukses, dipimpin, dituntun ke jalan yang benar, cintailah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi saudara tidak mesti ngalami. Ada orang pernah ngomong sama saya gini, tanya, Pak Gembala pernah merokok? Tidak pernah. Wah, tidak bisa ngomong tentang rokok. Oh, tidak pernah pengalaman. Saya batin. Apa kalau saya tidak punya pengalaman, saya tidak bisa ngomong tentang sesuatu yang tidak benar? Berarti saya harus selalu mengalami yang tidak benar. Saya harus bisa pernah merokok, saya harus bisa pernah pemabuk, saya harus pernah penjudi, baru saya bisa ngomong bahwa judi tidak benar, merokok tidak benar, mabuk tidak benar, baru saya bisa ngomong begitu. Saya bilang enggak. Kenapa mesti ngalami? Kalau yang memang ngalami lalu bertobat, puji Tuhan. Tapi kalau yang tidak alami ya jangan ngalami toh ya. Masa saya terus kemudian harus ngalami saya merokok dulu, saya mabuk-mabukan dulu, saya judi-judian dulu, baru saya terus kemudian, oh aku is pengalaman, saya bisa ngomong tentang rokok itu gimana, judi itu gimana. Ya enggak, tidak perlu ngalami. Kenapa mesti ngalami? Tapi kalau yang sudah ngalami, ya sudah, bertobat. Yang belum ngalami, tidak perlu ngalami, tidak perlu. Dan saya tidak pernah menyesali bahwa seumur hidup saya tidak pernah merokok. Saya tidak pernah menyesali. Saya tidak pernah menyesali seumur hidup saya tidak pernah mabuk. Saya tidak pernah menyesali. Karena apa? Tidak perlu pengalaman. Memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
tidak punya pengalaman tapi bisa punya hikmat kalau cinta Taurat Tuhan. Nah ini ya, pemuda-pemudi saya titip ayat ini saudara garis bawahi. Mungkin saudara berada di tempat-tempat yang jauh dari orang-orang yang bisa memperhatikan saudara. Tapi kalau saudara cinta Taurat Tuhan, diberi hikmat. Meskipun tidak punya banyak pengalaman, usiamu masih muda, diberi hikmat. Ya, pegang ayat ini. Oke, jadi yang kedua, baca dan renungkan firman. Yang ketiga, yang pertama tadi dikatakan doa, minta sama Tuhan, mintanya sungguh-sungguh. Yang kedua, baca dan renungkan firman. Yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Amsal 15 ayat 33. Amsal 15 ayat 33. Dikatakan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Jadi kalau mau dapat hikmat ya belajar hidup takut akan Tuhan. Kalau hidupnya tidak takut akan Tuhan, saya berani jamin tidak akan punya hikmat dari Tuhan. Tidak akan. Mungkin punya hikmat, tapi hikmat dari dunia. Atau maaf, mungkin punya hikmat, tapi hikmatnya maaf dari setan. Karena apa? Hikmat dari Tuhan didapat orang yang takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terjemahan lain dari permulaan itu adalah dasar dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau mau jadi orang berhikmat, hikmat dari Tuhan, dasarnya, awalnya itu harus takut akan Tuhan. Kalau tidak takut akan Tuhan, tidak bisa punya hikmat dari Tuhan, tidak bisa. Mimpi kali ya, tidak mungkin. Pengetahuannya tingginya seberapa, tidak mungkin punya hikmat dari Tuhan kalau tidak takut akan Tuhan. Ya, jadi yang ketiga, belajar hidup takut akan Tuhan. Artinya bukan ketakutan, tapi menghormati Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, ya, jadi kalau mau terima hikmat, saya ulang, yang pertama, hikmat dari Tuhan bisa kita dapat kalau kita berdoa, minta kepada Tuhan sumbernya hikmat, dan doa mintanya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, baca renungkan firman. Firman memberi hikmat, bahkan kepada orang yang tak berpengalaman sekalipun, firman Tuhan itu memberi hikmat. Yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu permulaan, awalnya, dasarnya hikmat dari Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kalau mau terima hikmat dari Tuhan, yang keempat, terimalah didikan atau ajaran Tuhan. Terimalah didikan atau ajaran Tuhan. Amsal 29 ayat yang ke-15. Amsal 29 ayat yang ke-15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saya ulang, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tongkat dan teguran ini bicara didikan, ajaran, bahkan hajaran. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saya dulu ya mikir ya, kenapa kok dibilang ibunya, kok ada orang tuanya? Karena rupanya tidak setiap anak itu punya ayah. Kadang-kadang karena kesalahan ya dari laki dan perempuan, tidak setiap anak itu bisa punya ayah. Bahwa buktinya di kakak ada yang cuma ibu, tapi ayahnya siapa tidak tahu. Karena itu dibilang mempermalukan ibunya. Tapi kalau mau lengkap ya mempermalukan orang tuanya. Ya, nah harus ditegur, dididik
bahkan tongkat itu dipukul. Jadi para orang tua jangan memanjakan anak, harus dididik supaya punya hikmat. Kalau dibiarkan, dimanjakan, maaf, akan mempermalukan orang tua di masa depan. Tidak percaya, mau dicoba, silakan. Tapi ini firman Tuhan. Kalau saya percaya, dan saya sudah lihat buktinya, anak-anak yang dimanja di masa depan, hidupnya hancur. Orang tuanya nangis, bahkan nangis darah. Karena apa? Sudah terlanjur. Karena itu saya titip pesannya, didik anak-anak kita semenjak kecil, memberi hikmat, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu berkata, loh Pak, ini kan tongkat teguran dari orang tua untuk anaknya. Masa dari Tuhan juga ada didikan, ada ajaran, ada hajaran? Oh ada, Saudara. Mari kita lihat Ibrani 12. Ini ayat-ayat yang hampir terakhir ya. Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang ke-5 mulai. Ibrani 12 ayat yang ke-5 mulai. Saya bacakan dengan cepat. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Nah, ternyata ada loh didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Dihajar, disesal itu sakit, tapi itu bukti kasih Tuhan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? 10. Sebab mereka, orang tua, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, karena orang tua juga punya keterbatasan. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran, tiap-tiap hajaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Dihajar yang sakit, siapa yang diajar senang? Tidak ada. Ini benar, firman Tuhan ini benar. Sakit, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita simak ayat-ayat ini, didikan Tuhan itu ada. Bukan cuma didikan orang tua kepada anak, tapi didikan Tuhan kepada umatnya itu ada. Kalau salah dipukul, dihajar, jangan ngamuk. Kalau diajar Tuhan jangan kecewa, jangan marah, jangan bersungut-sungut, jangan. Itu bukti kasih Tuhan. Kalau kita mau jadi orang berhikmat, waktu terima hajaran Tuhan, koreksi. Tuhan, salahku di mana? Tidak benarku di mana? Aku mau berubah supaya aku jadi orang berhikmat. Yang lalu aku salah karena aku tidak punya hikmat, aku buat keputusan salah, aku melangkah salah. Tapi sekarang setelah dipukul Tuhan, aku mau terima pukulan Tuhan dengan hati terbuka. Aku cari tahu, aku mau koreksi di mana salah. Aku minta ampun, aku bertobat, aku kembali ke jalan Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Tapi kalau ngamuk, kecewa, marah sama Tuhan, tidak dapat hikmat. Ya, jadi terimalah didikan, didikan dari Tuhan, diterima. Ya. Ayat yang terakhir, masih ada 2 lagi ya. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata, ditulis saja ya. Pengkhotbah 10 ayat 10
jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil, ini saudara perhatikan ya, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Pemuda-pemudi dengar baik-baik. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kerja keras itu baik, betul, karena tidak boleh malas. Kerja cerdas lebih baik. Kerja keras baik, kerja cerdas lebih baik. Tapi kerja dengan hikmat adalah yang terbaik. Ya, zaman dulu saya sering dengar orang tua bilang harus kerja keras, banting tulang dibanting, makanya kalau sudah tua kan tulangnya agak merotoli juga. Karena kerja keras itu baik. Tapi ada lanjutannya, kerja cerdas itu lebih baik. Tapi yang paling hebat, kerja dengan hikmat itu yang terbaik. Karena untuk berhasil yang terpenting adalah hikmat. Ayat penutup terakhir, Amsal 24 ayat 14. Lain mimbar silakan maju ke depan. Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, kata mendapatnya ini maksudnya mendapat hikmat, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Yang setuju berkata amin. Kalau punya hikmat dikatakan luar biasa, ada masa depan, harapan tidak akan hilang. Mari kita mau belajar sama-sama. Kita jadi sadar ternyata penting ya punya hikmat dari Tuhan. Sekarang mau berdoa meminta sesuatu dari apa yang ada di dunia ini, nomor satu, jangan lupa paling terpenting minta hikmat. Terpenting untuk berhasil adalah hikmat, bukan yang lain. Kalau kita punya hikmat dikatakan ada masa depan, harapan tidak akan hilang. Mari kita responi firman yang sudah kita terima lewat satu pujian. Kita katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari agar kami beroleh hati bijaksana, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi, dengan penuh kesungguhan kita katakan, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana, ajar kami Bapa,
terus hidup di dalam jalanmu. Ada semua rencanamu. Selalu digenapi. Bersama dengan kami kita katakan mulialah. Firman kebenaran telah mengajarkan kepada kami betapa pentingnya untuk kami memiliki hikmat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena itu Tuhan, kami mau menjadikan hikmat sebagai salah satu doa permintaan yang terpenting di dalam ketika kami berdoa. Hal yang lain itu berikutnya. Tentu nomor satu adalah urusan surgawi, pribadi Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Tapi untuk semua yang ada di dunia ini, ternyata yang paling penting adalah hikmat. Karena itu kami mau ubah pokok doa kami, permintaan kami untuk diri kami sendiri, bukan lagi kekayaan, kedudukan, ataupun kesehatan, tetapi hikmat sebagai yang paling utama dari semua yang ada di dunia ini. Hamba terbatas untuk menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh sungguh-sungguh punya kerinduan untuk jadi umat-umat Tuhan yang berhikmat, memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga kami sanggup untuk membedakan, menimbang, memutuskan, dan menjalani kehidupan di dalam kebenaran. Hamba berdoa untuk setiap jemaat umat Tuhan. Tuhan, Kau berkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam keluarga rumah tangga, diberkati di dalam usaha pekerjaan, diberkati di dalam studi sekolah, diberkati di dalam kesehatan, dan yang terutama berikanlah hikmat-Mu pada setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, karena kami sadar kami sangat membutuhkan hikmat dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
Terima kasih Tuhan. Jikalau ada umat-umat Tuhan yang sakit, hamba berdoa Tuhan, Kau pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah, tantangan, kesukaran, Tuhan buka jalan. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala hikmat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka, bahkan cekram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Demikian juga berkati ibadah minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus. Engkau urapi setiap hamba-hambamu yang akan melayani. Persiapkan juga setiap jemaat Tuhan yang akan ikut ambil bagian bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kami. Itu terus menyertai kami sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai